Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, minasan konnichiwa. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Insya Allah sebentar lagi kita akan rilis sambungan chapter yang ke-8 Kagura Bashi. Oke kawan-kawan, gak usah berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya yang berjudul Aku Akan Berubah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di slide pertama diperlihatkan saat Azami beranjak pergi, Pak Shiba memberi masukan ke Azami bahwasanya mungkin Sojo bersikap tenang saat sekarang karena saat ini kelompok Kamenabi sedang fokus dan memperkuat penyelidikan keberadaannya. Dan Pak Shiba juga menambahkan lebih baik Azami lebih menahan diri untuk tidak keluar dulu sementara waktu, dan Pak Shiba mulai menyusun perencanaan ke depan mulai sekarang. Dan Pak Shiba juga menyuruh Chihiro jangan terburu-buru dan lebih banyak istirahat. Di panel lain diperlihatkan saat Chihiro berada di dalam kamar istirahatnya, ia merasa kekhawatiran sangat kuat terhadap kelompok yang mencuri katana ayahnya. Bisa jadi mereka akan menggunakan sihir dan melakukan sesuatu untuk tujuan yang membahayakan nyawa orang lain. Apalagi ia teringat dari perkataan Azami bahwasanya Chihiro belum siap menghadapi kelompok Sojo. Sejak saat itu ia terus terngiang-ngiang soal itu. Di sini Chihiro mencoba bersabar, tetap diam, dan mencoba menahan diri dari masalah itu, walaupun berat. Ia melihat Saru sudah tertidur di sofa dan meninggal. Tak lama berselang, Chihiro keluar dari kamar istirahatnya. Saat Chihiro menutup pintu kamarnya, di sini Hinao langsung menyapa Chihiro dan menanyakan Saru apa sudah tertidurannya. Jawab Chihiro iya, dan menceritakan Hinao soal bocah itu terus mengigau. Di sini Chihiro meminta maaf kepada Hinao karena sudah merepotkan soal dirinya bersembunyi di usahanya Hinao. Hinao pun menjawab tidak apa-apa karena ia ingin membantu Chihiro. Di scene berikutnya diperlihatkan seorang pemuda memegang HP dan sedang menelpon. Namanya Madoka Norisaku. Ternyata ia dikenal penyihir Daruma, salah satu penyihir tingkat tinggi. Di panel ini diperlihatkan Pak Shiba sedang menginterogasi penyihir Daruma yang disandranya. Sepertinya penyihir Daruma sudah menceritakan semua informasi ke Pak Shiba. Di sini Pak Shiba menasihatinya dan menyuruhnya untuk menemukan cara lain jalani hidup yang lebih baik. Penyihir itu pun terkejut mendengar nasihat dari Pak Shiba. Tiba-tiba penyihir itu terbayang di kepalanya wajah kakaknya memarahi dan mengusirnya dari pintu rumah karena ulah dirinya keluarganya dicap oleh penduduk setempat sebagai keluarga pengebom. Di sini ia sangat takut dan malu saat membayangkan kakaknya, dan wajahnya berubah menjadi pucat. Tapi di sini ia sangat menerima saran dari Pak Shiba untuk berubah lebih baik. Scene berikutnya, Madoka sudah ada di tempat penginapannya sendiri. Di sini ia mencoba menelpon kakaknya tengah malam. Ia mencoba untuk bicara dengan kakaknya walaupun malu dan takut. Ia menjelaskan perbuatannya ke kakaknya bahwasanya ia ingin berhenti jadi penyihir. Di sini kakaknya menerimanya walaupun keadaan marah, dan kakaknya besok mengajaknya untuk minta maaf langsung ke rumah orang tuanya. Esok harinya si penyihir Daruma dijemput oleh kakaknya untuk pergi ke tempat ibunya. Saat ia sudah masuk ke dalam mobil kakaknya, dan ia mengucapkan terima kasih ke kakaknya karena sudah dijemput. Tiba-tiba ia terkejut karena kakaknya sudah ditusuk di perut dari belakang tembus ke depan. Saat ia melihat dari spion mobil, ternyata itu Sojo yang sudah ada di dalam mobil. Ia duduk di kursi belakang. Rupanya Sojo sudah membuntutinya. Tak lama berselang, Sojo langsung menusuk Madoka dari belakang. Ia mengatakan bagaimana ia bisa tahu tempat tinggalnya dan kenapa membunuh kakaknya sedangkan ia tak ada hubungannya dengan dirinya dan sihir. Di sini Sojo menjawab dari perkataan Madoka bahwasanya ia membunuh Madoka dan kakaknya karena sebuah hutang tugas pekerjaan yang tidak diselesaikan. Setelah pedang Sojo dicabut dari perut Madoka, sesaat kemudian Madoka teringat ibunya, dan sihir Daruma keluar dari badannya dan meledak. Scene berikutnya, Sojo sudah keluar dari mobil dan berjalan. Tak lama berselang, ia menjumpai salah seorang pemuda di sebuah gang pertokoan. Pemuda itu menjumpai Sojo meminta bantuan untuk balas dendam kematian kakaknya. Ternyata kakaknya yang dibunuh oleh Chihiro saat di pertarungan di lampu merah. Di sini ia memohon kepada Sojo agar ia mau membalas dendam kematian kakaknya terhadap Chihiro. Setelah Sojo mendengar penjelasan pemuda itu, ia langsung mengeluarkan pedangnya dan menarik pemuda itu dan mencekiknya.
Panel berikutnya diperlihatkan Sojo mengusap matanya memakai darah, dan seorang anak kecil dari belakang sedang main di taman bunga, dan mayat-mayat bergelantungan. Di slide berikutnya diperlihatkan wajah dan mata Sojo yang sangat tajam, dan ia mengatakan rasanya waktu sangat lama berjalan, tapi menurutnya hanya beberapa detik. Di sini diperlihatkan lagi pemuda tadi yang sedang dicekik oleh Sojo. Ia mengatakan kepada pemuda itu sihir yang sangat menarik. Scene ini tiba-tiba diperlihatkan Sojo keluar dari gang, dan ternyata pemuda yang dicekik tadi sudah dibunuh olehnya dengan cara dipenggal kepalanya sampai putus dan ditaruh kepala pemuda itu di atas tong sampah. Di sini Sojo terus berjalan sambil membawa katana yang sudah berlumuran darah. Rupanya ia menuju ke kafe Hinao bekerja. Sesampainya di kafe tersebut, saat Sojo membuka pintu, ternyata di pintu ada Hinao menyambut tamu. Di sini Sojo ingin menebas Hinao. Tiba-tiba dengan gerakan cepat langsung ditahan tebasan tersebut dengan katana Chihiro. Dan Saru terbangun dari kamar tempat tidurnya. Ia membuka pintu kamarnya dengan pelan-pelan. Dengan celah sedikit ia melihat Sojo di luar. Diperlihatkan Sojo berdiri sambil memegang katana sihir, dan dinding bar Hinao hancur berlubang. Bekas terlemparnya Chihiro setelah adu kekuatan katana dengan Sojo. Sojo mengatakan, jangan bilang kalau kau sudah mati. Aku datang kemari, ku dengar kita bisa saling membunuh dengan katana ajaib. Mungkin bisa jadi informasi katana itu salah. Hinao langsung lari masuk ke kamar Saru untuk bersembunyi. Saru di sini mengkhawatirkan Chihiro, dan ia memanggilnya. Dengan samar-samar ditutupi oleh debu, rupanya Chihiro sudah berdiri. Ia mengatakan, kau adalah Sojo, ketua dari penjahat ya. Di sini Sojo coba meremehkan Chihiro sambil mengeluarkan kekuatan katana sihirnya berupa awan. Saat Chihiro melihat kekuatan katana itu, di sini ia memahaminya. Saat Chihiro mulai untuk menyerang Sojo, di sini diperlihatkan kata-kata dari Azami, kau masih belum siap menghadapinya. Tanpa basa-basi, Chihiro langsung mengeluarkan kekuatan Enden. Diperlihatkan Sojo dengan ekspresi senang, dan ia mengatakan seharusnya bukan Chihiro yang memiliki katana itu. Dengan PD-nya Sojo mengatakannya, ayo kita lakukan dengan cepat. Panel ini diperlihatkan katana ajaib sedang melakukan pemanasan, maka perlawanan habis deh. Oke kawan-kawan, besok kita sambung lagi ya, chapter yang ke-9. Yang pastinya alur ceritanya makin seru. Di sini diperlihatkan Chihiro berjumpa dengan salah satu penyihir dan pertarungan akan kembali lebih brutal. Oke kawan-kawan semua, ditunggu ya kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.